Terima kasih Ustadz untuk penjelasan yang luar biasa di box Mahabbah. Selanjutnya pilih box nomor berapa? Nomor 7 insya Allah. Nomor 7. Mahabbah sayang kepada umat. Hijrah. Oke, Intan dulu silahkan. Pasti beda gitu makna antara hijrah dengan bertaubat gitu. Yeah. Kan kadang kita kalau habis berbuat kesalahan sering sekali kayak ya Allah ternyata aku berbuat salah, bertobat sampai sholat tobat segala macam. Nah bedanya sama orang yang benar-benar hijrah tuh apa sih, Tat? Iya, hijrah ini kalau menurut aku tuh levelnya lebih tinggi ketimbang taubatnya. Taubat itu memang semua kita harus bertobat setiap hari, bertaubat minta ampun, istighfar. Tapi ketika hijrah itu ya seperti Rasulullah SAW kan hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak main-main loh. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika diajak Nabi hijrah, kayak sekarang kita hidup mapan di sini nih di Jakarta, tiba-tiba diajak, bro pindah yuk, kemana? Ke kota sana. Terus kerja apa di sana? Nggak jelas. Tinggal di mana? Belum tahu. Tapi sahabat berani dia meninggalkan semua kesenangan dunia di Makkah untuk pergi ke Madinah, untuk hijrah. Itu berat, keputusan berat untuk berhijrah. 3 hal itu. Hijrah dari cinta kepada makhluk menjadi cinta kepada Allah, cinta dunia menjadi cinta akhirat, cinta kepada harta menjadi cinta kepada amal. Duit itu kalau di kantong namanya mal, kalau dikasih orang namanya amal. Tapi kalau taubat, semua orang harus bertaubat. Untuk hijrah, ini memang baru, ini levelnya lebih tinggi. Kalau melihat Rasul hijrah betul, hijrah lebih dari taubat. Tapi hari ini orang yang tobat buat saya sudah pasti hijrah, tapi yang hijrah dan mengaku-ngaku hijrah belum tentu tobat tuh Ustaz. Iya. Iya, hari ini kesannya kalau hijrah tuh buat anak artis. Kalau mulai belajar agama dibilang artis hijrah. Begitu Ramadan pakai hijab. Nah itu bagaimana fenomena tren seperti Padahal itu? yang hijrah itu bukan hanya para pendosa, Nabi hijrah. Itu dia. Ustadz harus hijrah juga. Nah, jadi hijrah itu berpindah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Memutuskan berpindah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Kalau pakai jilbab wanita itu hijrah namanya. Ya, jadi hijab itu wajib Kak. Oh iya, jadi maksudnya Hijab kita itu wajib. Saya minta maaf ya. Yang tidak berhijab saya tidak merendahkan. Tidak semua wanita solehah itu wanita berhijab itu solehah. Tapi semua wanita solehah pasti berhijab. Paham? Jadi saya itu lebih terkesan melihat orang ya yang menjaga sholatnya, menjaga adab akhlaknya, meskipun dia belum berhijab, daripada orang yang berhijab tapi nggak sholat. Ya, tapi bukan berarti itu sebagai dalil pembenaran. Oh, aku hijabi hatiku dulu. Jangan. Hari ini kan sering kita bilang, yang penting hatiku ku hijabin. Perintah hijab itu untuk menutupi aurat seluruh tubuh, bukan untuk menutupi hati. Satu hal ini kan tadi melihat pada tren berhijrah yang sekarang marak di media sosial, apalagi mungkin dari public figure juga banyak. Apakah sebenarnya itu memang layak untuk dipertontonkan, atau sebenarnya kalau sudah berhijrah ya sudah kita ambil itu sebagai bagian yang private dalam kehidupan kita? Baiknya seperti apa? Syiar. Kalau orang tidak memviralkan, mempertontonkan kebaikan, maka yang dipertontonkan cuma keburukan kan? Hari ini kebatilan diviralkan, dikontenkan. Ketika orang mengontenkan kebaikan dibilang ria lu, gitu. Nggak usah, ya sama lo. Maka orang-orang baik itu mesti memviralkan, mengontenkan kebaikan dia. Terlepas apapun niat aslinya seperti apa niat ya? Itu kan bisa berubah-ubah setiap saat kan. Nah, jadi maka pentingnya tasihhun niyah namanya dalam Islam itu meluruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Ya udah selesai lah. Orang mau bilang apa? Karena orang ikhlas itu dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ya kalau kita ngonten terus masih melihat like-nya berapa, komennya berapa, terus senang kalau di like banyak orang, terus kalau nggak yang like kita hapus lagi kontennya, berarti nggak ikhlas. Oke, baik, terima kasih. Baik, oke, kita cukupkan untuk box kali ini. Terima kasih rekan-rekan, dan kita lanjut ke box selanjutnya. Silakan Ustadz, box nomor berapa? Dipersilakan. Nomor 3 kayaknya. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Apa maksudnya mendengar box nomor 3? Boxnya. Ternyata penyakit hati. Setuju dengan penyakit hati, Viko? Sering punya penyakit hati nggak? Pastilah selama masih hidup. Misalkan dalam karir kesalip sama junior gitu kan, kayak ada dengki gitu. Terus kayak
kenapa ya kok kayaknya secara skill bagusan gua, kenapa rezekinya banyakan dia gitu. Jadi lebih kepada ada kompetisi-kompetisi seperti itu. Nah, sekarang pun kita juga sedang di era seperti itu ya Viko, karena ini kan setelah pemilu ini banyak yang kemudian muncul penyakit hati. Oh, ternyata mungkin jagoannya kalah, jagoannya menang. Bagaimana sih Ustadz kita harus menghormati siapapun para pemimpin nanti yang terpilih? Atau apakah itu memang penyakit hati? Saya mencurigai kecurangan buat saya bukan penyakit hati. Oh, begitu ya? Saya mencurigai kecurangan karena hati saya bersih. Tapi apapun itu kita misalnya berada dalam situasi kita harus menerima hasil. Ya. Bagaimana kita harus tetap menghormati walaupun mungkin itu masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hati. Ya, Silakan. kalau aku seringkali setiap orang bertanya tentang pemilihan presiden, pileg dan sebagainya, aku selalu bilang gitu, kamu pilih yang terbaik menurutmu, kemudian setelah kamu pilih, kamu anggap pilihanmu yang paling buruk. Oke? Ya. Kalau pilihanmu menang, istighfar, kalau kalah bersyukur. Kenapa istighfar? Jangan-jangan pilihan kita ini membawa mudarat bagi umat, bagi bangsa ini. Kalau dia kalah, syukur kita terbebas dari hisab. Ya. Nah, itu konsep cara memandangnya diajarkan agama. Sebetulnya kekuasaan ini pun sebetulnya ya bukan untuk diperebutkan, tapi ini gift pemberian dari Allah. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang itu semua ada tertulis rapi di Lauh Mahfuz, di kitab yang terjaga. Nah, tadi tunggu. Tadi kan Kang Maman bilang skeptis, Ya, bukan- jadi skeptis Ustadz. Itu bagaimana dong? Ya kalau memang ada kecurangan, kita diperintah sama Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memperjuangkan hak kita juga bagian dari perjuangan itu sendiri. Jadi kalau kita memang tahu itu kecurangan dan kita diam, kita termasuk dalam kelompok orang yang menyetujui kecurangan itu. Jadi saya tidak ada masalah dengan orang yang mengetahui bahwa ada kecurangan kemudian dia bersuara. Oke, sekali Shirley untuk penyakit hati. Apakah mungkin Shirley ada keresahan terkait dengan penyakit hati dengan situasi negeri ini saat ini? Lebih ke fenomena sosial media, Ustaz. Kan sekarang gampang banget nyebarin informasi. Yeah. Dan dari situ akhirnya muncul penyakit hati. Iri dengan kawan kita, atau nggak senang misalnya. Atau bahkan memposting tapi berharap misalnya ada ekspektasi. Yeah. Nah itu gimana Ustaz? Karena kan penyakit hati itu nggak terlihat. Tapi dampak dari penyakit hati itu dirasakan. Entah kita menghujat, entah kemudian kita sering menganggap diri kita sendiri rendah, dan seterusnya. Itu bagaimana mengontrol diri, apalagi di media sosial sekarang yang luar biasa spreadingnya. Jadi kita bahas itu tentang hati ini apa sebetulnya. Di dalam tubuh manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu gumpal daging yang namanya hati. Ya. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh jasad, seluruh tubuh. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Di hati kita nih mesti ada kebesaran Allah. Dan kalau kita mengaku sebagai orang muslim, ya, apalagi ini mau Ramadan ya, besok mau puasa kita, membersihkan hati ini, memenuhi hati dengan iman yang sempurna. Ya, ma fi qalbi ghairallah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah. Kalau di hati sudah ada Allah saja, nggak mungkin ada hasad, iri, dengki, dendam, kebencian, nggak mungkin. Ya, kalaupun kita mau membenci, kita nggak akan membenci orang, kita akan membenci kemaksiatan bukan pelaku maksiat. Kita akan membenci dosa bukan pendosa. Kita benci dengan penyakit bukan orang sakit. Nah, maka orang yang hatinya baik itu Bang, dia selalu berprasangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Jadi gini Bang, hati qalbun salim itu hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang tidak ada kebencian kepada orang. Ada satu hari Rasulullah SAW satu subuh bilang sama sahabat Nabi, habis sholat subuh jamaah kan, kalian mau lihat ahli surga enggak? Kata sahabat mau. Masuk seorang sahabat tua sebaru baya kan, air wudhu masih menetes di jenggotnya. Kata Nabi di ahli surga. Dan itu 3 waktu yang berbeda Nabi katakan sahabat ini ahli surga. Maka Sayyidina Ali penasaran apa sih amalan orang ini sehingga Nabi katakan di ahli surga. Setelah diselidiki selama 3 hari, dia menginap di rumah orang itu, Sayyidina Ali, ternyata tidak ada amalan yang spesial Bang. Biasa-biasa kayak kita gaul. Sholatnya juga nggak ada yang berlebihan, nggak panjang-panjang, biasa. Baca Al-Qurannya juga biasa aja. Sampai Sayyidina Ali bertanya, apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga? Dia bilang nggak punya amalan apa-apa, biasa aja. Pertama itu tawadu, dia nggak sombong. Yang kedua, setiap malam sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku. Dengan cara apa? Aku berdoa. Doanya kayak gini, boleh satu Indonesia ikuti doa itu. Ya Allah,
Aku memaafkan seluruh orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Ajib kan? Sudahlah dimaafkan, doakan ampunan. Itulah hati yang penuh dengan mahabbah, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan hidayah. Baik. Ruh. Terima kasih. Ngapain bikin anak tapi kita tidak mempersiapkan masa depannya? Jadi karena itu saya child free aja daripada nanti saya melahirkan anak tapi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.